Jangan khawatir, rezekimu tetap selalu ada sampai kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin bahas berkaitan dengan dampak akibat adanya wabah virus corona ya sahabat ya. Lagi-lagi saya bahas ini karena memang masih cukup viral ya, masih sangat viral lah ya. Nah, dan tentunya adanya wabah ini kemudian pemerintah mengambil langkah untuk mengeluarkan beberapa kebijakan, yaitu sekolah diliburkan, kemudian menghindari kerumunan atau keramaian dan sebagainya. Alhasil ya, salah satu dampaknya bagi para pencari nafkah, bisa dibilang begitu ya, yang notabene adalah seorang pedagang atau pengusaha atau pebisnis, rata-rata mereka omsetnya turun ya, banyak yang turun. Dan tentunya ada juga yang memanfaatkan kesempatan ini, yaitu dengan menjual masker yang notabene sekarang ini sedang gila-gilaan harganya, kemudian jualan apapun yang berkaitan dengan herbal, kapsul kesehatan, suplemen dan seterusnya, untuk menjaga stamina, kondisi kesehatan agar selalu tetap prima. Nah, tetapi untuk dampak besarnya memang dirasakan begitu banyak orang yang saat ini punya usaha, yaitu omsetnya turun drastis. Nah, sehingga alhasil apa yang terjadi adalah ada semacam kekhawatiran, ada semacam ketakutan, ada semacam rasa tidak yakin bahwa rezekinya itu apakah memang sudah dijatah oleh Allah ataukah tidak ya. Sebab saya pernah dengar juga berita bahwa yang nge-Grab atau ojek online itu mereka secara tidak langsung juga kena dampaknya ya, orderan sepi dan seterusnya. Kemudian muncul yang namanya kegalauan, muncul yang namanya kecemasan tentang rezeki. Ini kalau misalnya begini terus, nanti keluarga saya makan apa? Kalau seperti ini terus, nanti saya menafkahi anak istri saya bagaimana, dan seterusnya. Sangat wajar yang namanya takut, cemas dalam kondisi seperti ini. Tetapi yang perlu ditingkatkan adalah tingkat keyakinan kita, tingkat keberserahan kita kepada Allah. Kalau misalnya kondisinya seperti ini, yang perlu kita tingkatkan adalah keberserahan diri kepada Allah. Jangan terlalu khawatir akan rezeki dalam kehidupan kita. Ketika kita masih hidup ya, Allah sudah menjamin rezeki kita sahabat. Rezeki anak kita, rezeki istri kita, rezeki keluarga kita, Allah sudah menjamin ya. Kalau misalnya Anda merasa takut, merasa tidak yakin lagi, berarti ya Anda perlu melakukan keberserahan diri kepada Allah. Ketika Anda sudah tidak yakin atau keyakinan Anda mulai terkikis berkaitan dengan rezeki Anda, gara-gara orderan Anda sepi, omset Anda turun dan seterusnya, maka Anda cukup bilang seperti ini kepada Allah, ya Allah, aku serahkan semua persoalanku ini kepadamu ya Allah, dan aku yakin kasus wabah virus corona yang berdampak begitu luasnya di semua lini ini segera berakhir, dan engkau kembalikan perekonomian keluarga kami seperti semula. Nah,
Anda bisa bilang seperti itu, sahabat. Nah, saya juga teringat ya, ketika sebagian besar cerita-cerita orang yang hebat, yang sudah sukses, mereka dulunya adalah berawal dari minus, berawal dari keterpurukan. Kemudian ketika keterpurukan itu bisa diambil hikmahnya, lantas dia bisa bangkit. Nah, itu adalah suatu mekanisme keseimbangan alam semesta. Saya juga meyakini bahwa ini adalah salah satu mekanisme alam semesta yang mungkin memang sudah diatur oleh Allah, sehingga ketika terjadi hal seperti ini, itu nantinya kita bisa bangkit lagi, kita bisa menjadi jauh lebih baik lagi. Ya, bukan berarti kita lalu semakin terpuruk, semakin gelisah, semakin takut, semakin was-was. Nah, tentu kita perlu mengambil pelajaran dari apa yang menjadi persoalan dalam hidup bangsa kita saat ini. Yakini saja, berlindung kepada Allah, bahwa semuanya segera berakhir, dan soal rezeki itu serahkan saja semuanya kepada Allah, sahabat. Karena kita selaku manusia bisanya hanya berikhtiar. Ya, secara lahiriah kita berupaya secara nyata. Kemudian selebihnya serahkan kepada Allah. Masa Allah tidak tahu apa yang kita butuhkan? Kan tidak mungkin. Ya, yang menjadi persoalan adalah ketakutan yang melanda pikiran kita sendiri. Ketika kita merasa takut, pikiran kita kemerungsung, ruwet, khawatir, cemas sana sini, dan yang menjadi persoalan adalah ya persoalan pikiran kita sendiri yang kita buat-buat sendiri. Itu yang namanya ilusi pikiran, sahabat. Dan sebagian besar orang itu memang tidak sadar bahwa apa yang menjadi ketakutannya, apa yang menjadi kecemasannya itu karena yang diciptakan dia sendiri. Kalau misalnya tidak diperlarut dengan cara larut dalam kesedihan, larut dalam kecemasan, larut dalam kemerungsungan dan seterusnya, maka tidak akan terjadi yang namanya keruwetan di dalam pikiran serta hidup kita. Oleh karenanya, serahkan saja semuanya kepada Allah. Soal rezeki, serahkan semuanya kepada Allah. Biar dia yang mengatur, biar dia yang mengurusi jatah rezeki kita masing-masing. Kita tidak perlu mengkhawatirkannya, kita tidak perlu mencemaskannya, kita tidak perlu menakuti diri kita sendiri, sahabat. Ketika kita sudah berserah, ketika kita sudah berpasrah, maka ketenangan jiwa bisa tercipta. Dan disitulah, sahabat, ya, maka Allah bisa masuk ke dalam diri kita, keheningan bisa kita ciptakan, dan alhasil maka pertolongan Allah pun bisa datang, sahabat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya selalu doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, sehat, dan kebahagiaan selalu tercipta di dalam kehidupan Anda dan saya, kita semua. Saya undur diri, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.